sebagai sebuah satu langkah konkret bentuk kolaborasi antara orang tua dengan guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kami. Dan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, teladan kita, mentor kita dan role model kita dalam menjalani perjuangan di dunia ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara inti, yaitu presentasi mandiri yang akan dilakukan oleh satu persatu ananda kita, marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Madrasah sekaligus membuka acara ini dengan tasbih. Dengan hormat, Presiden. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina MA Ar-Rahman Bayu, yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu wali siswa yang sempat hadir, yang kami cintai, yang kami banggakan anak-anakku beserta didik Mas Ar-Rahman Bayu, khusus peserta kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan satu agenda madrasah, yakni kegiatan Student Led Conference Mas Ar-Rahman Bayu tahun pelajaran 2025-2026. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi kami semua selaku pembina di MA Ar-Rahman Bayu ini dapat melakukan dan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan kami bisa tercapai secara maksimal. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali siswa bahwa kegiatan ini dirancang oleh Bapak Ibu guru pembina Ar-Rahman Bayu ini beberapa minggu yang lalu, dan alhamdulillah bisa diwujudkan hari ini. Ini adalah sebuah prestasi bahwa guru-guru di MA Ar-Rahman Bayu ini memiliki talenta dan kreativitas yang cukup tinggi, dan ini adalah sebuah prestasi dan tentu bisa menjadi inspirasi untuk bisa lebih baik ke depan. Alhamdulillah bahwa salah satu tujuan dari kegiatan ini, di mana selama ini mungkin orang tua khususnya masyarakat desa Melue kurang memahami bagaimana progres pembelajaran di MA Ar-Rahman Bayu. Oleh sebab itulah kami melakukan terobosan ini sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang terjadi di MA Ar-Rahman Bayu. Kenapa kami anggap ini sesuatu yang penting? Karena ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa sayang sekali kalau anak kita pintar disekolahkan di MA Ar-Rahman Bayu. Ya, anggapan ini ingin kami buktikan bahwa apa yang mereka anggap itu tidak benar. Hal itu adalah salah, bahwa mungkin MA Ar-Rahman Bayu di mata masyarakat kecil, kecil tempatnya, tetapi saya rasa tentunya tidak demikian. Terbukti alumni-alumni kami
banyak juga yang berhasil di luar sana, baik di bidang swasta maupun di bidang pemerintahan, ya. Baik di selaku pegawai negeri maupun pegawai swasta. Itu menunjukkan bahwa alumni MA Ar-Rahman Haju bisa bersaing dengan alumni-alumni lain. Melalui kegiatan ini pula kami harapkan bisa menjadi promosi, ya, bagi orang tua di luar sana, bahwa tidak salah ketika kita memilih MA Ar-Rahman Haju sebagai tempat untuk menitipkan anak-anak kita menimba ilmu. Maka kegiatan ini kami rancang sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa menjadi nilai baik di masyarakat, bahwa siswa-siswi MA Ar-Rahman Haju bisa bersaing dan memiliki talenta-talenta yang baik sebagaimana sekolah-sekolah unggulan lainnya. Kami boleh kecil, ya, tetapi mutu dan kualitas kami, ya, bisa makan dengan sekolah-sekolah lain, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, baik madrasah maupun sekolah umum. Itu adalah harapan kami. Jadi melalui kegiatan ini nantinya mungkin bisa membawa cerita tersendiri bagi orang tua, sehingga bisa menginspirasi masyarakat khususnya di desa Korban Talue dan sekitarnya untuk menjadikan atas aliyah ini sebagai salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Di mana bahwa siswa-siswa di sini bukan hanya kelebihannya apalagi mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum yang ada, tetapi mereka juga dibekali kegiatan-kegiatan ekstra, baik yang sifatnya ilmiah maupun fisik. Ya. Oleh sebab itu, kami berharap, ya, anak-anakku sekalian merasa bangga bersekolah di MA Ar-Rahman Haju. Begitupun kepada orang tua siswa, kami berharap tidak berkecil hati ketika anak-anaknya menempuh pendidikan di MA Ar-Rahman Haju. Sebagaimana yang selama ini mungkin banyak anggapan-anggapan yang kurang baik di masyarakat sana. Nah, kegiatan ini sebenarnya bukan pertama kalinya, sudah banyak kegiatan-kegiatan sebelumnya yang mungkin temanya berbeda, tapi sama tujuannya, bahwa untuk memperlihatkan bahwa siswa-siswa kita memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali siswa yang berkenan hadir dan mendukung kegiatan kita ini. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan berbeda ibadah di sisi Allah. Sebelum kami mengakhiri, kami dengan memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami membuka kegiatan Student Led Conference MA Ar-Rahman Haju tahun pelajaran 2025-2026 dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara inti. Jadi nanti kita bicara sedikit mekanismenya. Jadi nanti setiap siswa akan melakukan presentasi mandiri 5-10 menit. Setiap siswa itu sudah ada urutannya kemarin. Setelah itu, sambil menunggu siswa selanjutnya mempersiapkan diri, kita adakan refleksi tertutup antara orang tua, pembina dengan kepala madrasah. Jadi sementara kita refleksi tertutup terkait penampilan yang pertama,
membina, yang kedua menyiapkan anak didiknya. Seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi nanti ada juga di sini lembar refleksi yang akan diisi orang tua. Di bawah kita nilai sendiri anak. Menurut kita sudah bagus, masih perlu dikembangkan di bagian mananya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, saya informasikan bahwa ini bukan yang dinilai kelancarannya anak-anak. Jadi mungkin kalau nanti angkat masak-masak wajar Bapak Ibu, karena memang baru belajar. Sedangkan ini yang sudah puluhan tahun mengajar, kadang ada kesalahan dalam hal itu. Jadi jangan seperti hati atau seperti apa nanti kalau ada yang kurang lancar mengajarnya. Barangkali sudah bersiap nomor 21. Jadi nanti misalnya kalau urut 1 berarti orang tuanya nanti maju di sini dengan pembinanya menyaksikan. Jadi peserta pertama atas nama Kristiani ini silakan ke rumah. Kebetulan saya yang pembinanya dan saya juga di sini, jadi nanti mungkin juga saya ingat. Ada
Hormat Ibu Kepala Madrasah Mas Arman Kaju. Special thanks to my teacher, Ibu Sri Susanti SPD, and special thanks to my parents because they have a little time to come here. Terima kasih kepada orang tua saya karena di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk datang mendampingi saya. Welcome to Student Lead Conference Mas Arman Kaju Season 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu materi pelajaran bahasa Inggris yaitu narrative text. Nah,
A crocodile came to the tree and asked the monkey for some apples. The monkey was glad to help. He even gave the crocodile some apples to take home for his wife. Once upon a time, there lived a monkey on the apple tree. Apples were bright and colored and extremely juicy. One day, a crocodile came to the tree, asking the monkey for some apples. The monkey was glad to help. He even gave the crocodile some apples to take home for his wife. When his wife tasted the apple, she grew curious to test the monkey's hurt. She persuaded her husband to get the monkey's hurt for her or else she would die. The crocodile was invaluable but finally agreed. The next day, when he went to the shore, he invited the monkey to his home. The monkey gladly accepted. He sat on crocodile's bed and they celebrated the neck. When they reached the middle of the water, crocodile started to sign in love and told the monkey of his strength. The monkey didn't lose his presence of mind and said that he had left his heart on the tree. Then the crocodile woke. The foolish crocodile took him back to the shore. At once, the monkey leaped on the tree and told the crocodile that he was the biggest fool on the planet and the monkey had made a mistake asking him. Oke, itu tadi satu contoh dari narasi teks. Mungkin cukup sekian. Saya sangat menyadari bahwa tadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu saya perbaiki. Dan saya sangat menerima kritik yang sifatnya membangun. Maybe enough until here. I beg your pardon if there's some mistake from me. At last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk melakukan refleksi tertutup sambil
bahaya nih. Passwordnya. Oh, oke. Oh ya, sekedar menginformasikan Bapak Ibu, kegiatan kita ini live di YouTube ya, live di YouTube. Jadi ditayangkan langsung di YouTube. Teman-temannya tempat yang lima, terus yang lain ada di masjid menonton live di YouTube. Karena kalau masuk di sini bisa terjadi permintaan. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, yang terhormat Ibu Pembimbing, dan spesial untuk mama saya yang telah hadir mendampingi saya pada pagi hari ini. Baik, welcome to Student-led Conference Mas Ar-Rahman Taju 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi menarik, yakni pada mapel sejarah yang berjudul Mengenal Rempah-Rempah Asli di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai surga rempah-rempah karena kekayaan alamnya yang menghasilkan berbagai jenis rempah yang berkualitas tinggi. Rempah-rempah asli Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah, ekonomi, budaya, dan kuliner, serta menjadi peran besar dalam perdagangan dunia sejak abad-abad lalu. Nah, adapun sejarah rempah-rempah asli Indonesia yaitu pada masa lalu rempah-rempah asli Indonesia telah menjadi komoditas bangsa, komoditas yang sangat berharga dan menjadi alasan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris masuk ke Nusantara. Perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memicu kolonisasi dan eksplorasi besar-besaran. Kemudian ada pun peran rempah dalam kuliner dan pengobatan. Yang pertama, kuliner. Rempah-rempah asli Indonesia memberikan cita rasa khas pada makanan Nusantara seperti rendang, gulai, sate, dan nasi goreng. Nah, yang kedua ada pengobatan. Banyak rempah digunakan dalam jamu dan pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai penyakit. Adapun jenis-jenis rempah asli di Indonesia, yang pertama cengkeh. Nah, cengkeh berasal dari Maluku. Penggunaannya yaitu cengkeh sering digunakan dalam makanan, minuman, dan industri rokok. Adapun manfaatnya yaitu dapat membantu meredakan sakit gigi, mengatasi masalah pencernaan, dan memiliki sifat antibakteri. Nah, yang kedua ada pala. Pala berasal dari Kepulauan Banda dan Maluku. Penggunaannya yaitu digunakan untuk memasak dan sebagai obat herbal. Manfaatnya yaitu membantu mengatasi susah tidur, menenangkan saraf, dan meningkatkan sistem pencernaan.
Nah, ibu-ibu, kalau bikin mie esok atau sayur bisa dikasih sedikit lada supaya ada aroma harumnya. Nah, yang ketiga ada kayu manis. Yang kayu manis ini berasal dari Sumatera dan Jawa. Penggunaannya yaitu digunakan untuk memberikan aroma manis pada makanan dan minuman. Manfaatnya yaitu mengatur kadar gula darah, memperbaiki sirkulasi darah, dan meningkatkan fungsi otak. Nah, yang keempat ada lada. Lada biasa disebut dengan merica yang berasal dari Lampung. Penggunaannya digunakan untuk memberikan rasa pedas. Manfaatnya yaitu melancarkan pencernaan, meredakan batuk, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Contohnya, kalau bikin mie sop biasanya kalau tidak ada mericanya tidak enak. Kata ibu-ibu, rasanya kurang nikmat, ibu. Nah, yang kelima ada jahe yang berasal dari Asia Tenggara. Penggunaannya digunakan dalam kuliner dan sebagai ramuan kesehatan. Manfaatnya yaitu meredakan mual, masuk angin, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya, kalau mau minum minuman hangat, apalagi kalau masuk angin, dikasih sedikit jahe supaya rasanya pedas hangat. Nah, yang kelima ada si kuning, yaitu kunyit yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Bali. Penggunaannya yaitu sebagai bumbu masak. Manfaatnya mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi, membantu mengatasi nyeri sendi, dan mendukung kesehatan hati. Itulah tadi 6 jenis-jenis rempah asli Indonesia. Adapun kesimpulannya yaitu rempah-rempah asli Indonesia adalah bagian tak terpisah dari industri budaya, kekayaan alam bangsa. Dengan melestarikan dan mengembangkan sektor rempah, Indonesia tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di pasar rempah dunia. Itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap minum.
Selanjutnya ada Ananda Ainul Warna, dipersilahkan kepada pembina dan ibundanya untuk mendampingi. Mohon maaf karena ibu pembinanya sudah ada job di Makassar ini, jadi mari beliau mendampingi. Cuman hari ini barangkali diwakilkan kepada ibu wali kelasnya, Ibu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini. Dan salawat dan salam lalu kami terangkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Al-Arahman Kaju, yang terhormat Ibu Pembimbing, dan terima kasih kepada orang tua saya yang masih sempat meluangkan waktunya dengan kesibukannya untuk mendampingi saya. Dan terima kasih juga kepada hadirin yang tetap hadir dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Welcome to Student Aid Conference Al-Arahman Kaju. Baik, pada kesempatan kali ini membawakan salah satu materi yaitu matematika keuangan. Nah, adapun pengertian dari matematika keuangan tersebut adalah ilmu yang mempelajari perhitungan uang dalam kehidupan sehari-hari, seperti untung, rugi, diskon, pajak, dan bunga. Selanjutnya, dan apa sih tujuan untuk mempelajari matematika keuangan tersebut? Tujuannya yaitu untuk mengatur keuangan, mengetahui untung dan rugi, menghitung perubahan harga, serta menghindari kesalahan dalam keuangan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan untung dan rugi. Bagaimana sih cara menentukan untung? Caranya adalah harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan untuk menentukan rugi adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Dan adapun persentase untung dan rugi adalah untung atau rugi dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Selanjutnya, nah, diskon. Mungkin ini yang paling disuka oleh ibu-ibu sekalian, karena diskon adalah suatu potongan harga dan harga benda, makanan, atau barang. Dan adapun cara untuk menentukan diskon adalah persentase awal persentase dikalikan dengan harga awal. Jadi harga bayarnya adalah harga awal dikurangi diskon. Dan adapun contoh diskon dari adapun contohnya diskon 20% dari 100.000 adalah 20.000. Jadi harga bayarnya hanya 80.000. Karena 20% dari 100.000 adalah 20.000, maka 100.000 dikurangi 20.000, jadi harga bayarnya hanyalah 80.000. Baik, selanjutnya pajak. Nah, kalau tadi diskon ini jadi paling disuka oleh ibu sekalian karena terdapat potongan harga. Tapi kalau pajak mungkin yang paling tidak suka bapak-bapak. Nah, adapun cara perhitungan pajak adalah persentase dikalikan dengan harga barang. Jadi harga akhirnya adalah harga ditambah pajak. Dan adapun contohnya yaitu
pajak 10% dari 200.000 adalah 20.000. Jadi harga akhirnya adalah 220.000. Karena 10% dari 200.000 adalah 20.000, sedangkan harga awalnya cuma 200. Jadi 200 ditambahkan 20.000, jadi 220.000. Baik, selanjutnya. Nah, bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah bukan bunga yang mekar, tetapi bunga adalah tambahan uang dari tabungan atau pinjaman. Dan adapun rumus untuk menentukan bunga tersebut adalah modal dikalikan persentase dikalikan dengan waktu. Jadi jumlah akhir dari jumlah akhirnya adalah modal ditambah bunga. Dan adapun penggantian bunga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan saat meminjamkan uang kepada orang lain, dan dapat juga diartikan dana yang kau peroleh saat meminjamkan uang. Dan selanjutnya adapun contoh soal, yaitu Andi menabung 2 juta dengan bunga 6% per tahun. Berapa bunga setelah 1 tahun? Dan ditanyakan berapa bunga setelah 1 tahun. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah uang yang ditabung Andi adalah sebesar 2 juta. Dan sedangkan dengan persen bunga adalah 6. Dan ditanyakan berapa besar bunga dalam 1 tahun tersebut. Maka cara penyelesaiannya adalah B sama dengan P dikali R dikali T, di mana 2 juta tersebut dikalikan dengan 0,06 dan dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah 120.000. Dan adapun manfaat mempelajari matematika keuangan tersebut adalah tidak dapat mengatur uang jajan kita, di mana kita hanya membeli makanan ataupun barang-barang yang hanya kita butuhkan. Dan yang kedua, menghitung belanja. Kita baik-baik dalam menghitung uang belanja, karena jangan sampai uang yang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk. Di mana ada pepatah mengatakan lebih besar pasar daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang ketiga, menentukan harga jual. Dan keempat, menghitung tabungan dan pinjaman. Jadi kesimpulan matematika keuangan ini kita memahami cara menghitung uang seperti untung, rugi, diskon, pajak, dan bunga. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih cepat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, karena ini adalah awal dari pembelajaran saya. Mohon maaf, tidak ada kata atau kalimat yang bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan rektor hebatnya Ibu Mentor. Yang terhormat Ibu Komisi mata pelajaran biologi, yang terhormat Ibu saya sendiri dan orang tua wali murid dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah dan Ibu Pembimbing, terutama untuk ibu saya karena telah hadir mendampingi saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan juga tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Student Lead Conference Mas Arahman Kaju Season pertama. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan salah satu materi pada pembelajaran biologi, yaitu fotosintesis. Nah, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses ini sangat penting tidak hanya bagi tumbuhan, tapi juga bagi hewan dan manusia. Selanjutnya pengertian dari fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis menurut bahasa yaitu penyusunan makanan yang dibantu oleh cahaya. Sedangkan menurut istilah, fotosintesis ini adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis ini. Ada 5, yaitu yang pertama, daun sebagai tempat utama fotosintesis. Dan juga daun ini dikenal sebagai dapur dalam proses fotosintesis. Dapur ini tidak seperti di rumah kita, ibu-ibu, ada kompor, ada panci, tetapi daun ini mengandung adanya klorofil dan juga dengan bantuan matahari dia bisa memasak makanan tersebut. Yang kedua adalah kloroplast.
di sini tugasnya yaitu untuk mengangkut air dari akar ke daun. Dan yang terakhir yaitu adalah akar. Akar di sini adalah bagian dari tumbuhan yang berada di bawah tanah. Dan tugasnya yaitu menyerap air dan dibawa ke daun. Dan ada pun bahan-bahan dalam proses fotosintesis ini ada 4, yaitu cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Karbon dioksida ini sudah pasti tidak asing lagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena karbon dioksida ini adalah gas dari hasil pernafasan manusia dan hewan. Bahkan juga bisa berasal dari asap kendaraan dan pabrik. Dan klorofil ini adalah zat hijau daun. Jadi mengapa warna dasar dari daun itu adalah warna hijau? Nah, selanjutnya yaitu adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini diawali dengan akar yang menyerap air dan mineral dari tanah. Dilanjutkan dengan daun yang menangkap karbon dioksida di udara. Selanjutnya ada klorofil di daun yang tugasnya yaitu menangkap cahaya matahari. Nah, dengan cahaya matahari ini, air dan karbon dioksida dan juga klorofil digabung sehingga menjadi glukosa dan oksigen. Nah, glukosa dan oksigen ini kemudian oksigennya itu dikeluarkan daun untuk dihirup oleh manusia, sedangkan glukosanya itu tetap disimpan oleh tumbuhan untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, ada pun reaksi kimia sederhana dari proses fotosintesis, yaitu 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O ditambah dengan cahaya, sehingga menghasilkan C6H12O6 dan 6 O2. Nah, supaya ibu lebih paham tentang proses fotosintesis, mari kita saksikan videonya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, proses fotosintesis ini dimulai dari akar yang menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian, batang membawanya ke daun. Kemudian, di daun ini terdapat yang namanya stomata. Stomata ini tugasnya sebagai tempat masuknya karbon dioksida. Dan di daun ini semuanya berkumpul, yaitu air, mineral, karbon dioksida, dan digabung. Dan juga ada tambahan dari klorofil atau zat hijau daun. Nah, semuanya pun telah berkumpul. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari, keempat bahan ini diubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, bisa kita lihat inilah yang dinamakan glukosa. Nah, glukosanya itu disebar lagi ke tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan energi dan oksigennya pun dikeluarkan. Nah, inilah proses fotosintesis. Baik, selanjutnya yaitu hasil dari fotosintesis. Seperti yang saya katakan tadi, hasil proses fotosintesis ini ada 2, yaitu glukosa yang digunakan sebagai sumber energi untuk tumbuhan untuk bertumbuh, dan juga yang kedua adalah oksigen. Oksigen ini adalah gas atau udara yang kita hirup setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu peran fotosintesis bagi kehidupan. Ada 4, ibu-ibu. Yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Yang kedua, menghasilkan makanan untuk hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu mengurangi karbon dioksida di udara, karena tanpa adanya proses fotosintesis ini, mungkin oksigen di udara itu akan menumpuk. Dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dengan akar-akar yang berada di bawah tanah, jika terjadi banjir, maka akar-akar tersebut akan mengikat air di dalam tanah, sehingga mungkin tidak akan mengakibatkan banjir. Nah, selanjutnya ada pun kesimpulannya yaitu fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Dan juga tanpa adanya proses fotosintesis ini, mungkin tidak akan ada makanan, oksigen
miskin, bahkan tidak adanya kehidupan. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk merawat tumbuhan karena mereka menjaga kehidupan kita. Demikian presentasi dari saya. Saya sadar masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya karena ini masih proses belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi kita rasanya belajar kembali berunding. Jadi seperti yang sekolah lagi rasanya. Ini kita saja. Selanjutnya Ananda Adelia Putri, ada perwakilan dan peminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi acuan dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya akan kami menyambut pada Ibu Perwakilan dan Bapak Pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah Mas Arman Tajuh, kepada guru pembina Mas Arman Tajuh, dan spesial untuk orang tua saya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Selamat datang di Student Led Conference Mas Arman Tajuh session pertama. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi yang menarik, yaitu hukum-hukum bacaan Al-Quran. Hukum-hukum bacaan Al-Quran terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa, dan hukum ilahiyah. Yang pertama yaitu izhar. Izhar adalah hukum tajwid apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar, yaitu a, ha, ko, a, go, dan ha. Maka kita harus membacanya dengan jelas dan tanpa bertemu. Cara membacanya yaitu tidak boleh menahan. Apabila menahan akan mengakibatkan pergantian bunyi menjadi sengaru atau dengung. Contoh izhar yaitu anak guna.
An-akuna menjadi contoh ishar karena adanya nun sukun bertemu alif. Maka kita harus membacanya dengan jelas dan tanpa disertai dengung. Selanjutnya yang kedua yaitu iklab. Iklab adalah hukum tajwid apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab, bertemu dengan hurufnya yaitu ba, maka kita harus membacanya dengan menggantikan bunyi nun menjadi mim. Maka kita menjadi mim. Contohnya yaitu mim ba'di. Mim ba'di menjadi contoh iklab karena adanya nun sukun bertemu ba. Maka kita harus membacanya dengan menggantikan suara nun atau bunyi nun menjadi mim dan disertai dengung. Selanjutnya yang ketiga yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum tajwid apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya yaitu ya, min, nun, waw. Maka kita harus membacanya dengan cara meleburkan nun mati, nun sukun ke huruf sebelumnya, yaitu ke huruf ishar yang ada pada sebelumnya dan disertai dengan dengung. Contohnya yaitu min nikmatin. Min nikmatin menjadi contoh idgham bi gunnah karena adanya nun sukun bertemu nun. Maka kita harus membacanya dengan cara meleburkan nun sukun ke huruf sebelumnya, maka dan disertai dengan dengung. Selanjutnya yang keempat yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah hukum tajwid apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra. Maka kita harus membacanya dengan cara meleburkan huruf nun sukun ke huruf sebelumnya yaitu sebelumnya dan tanpa disertai dengan dengung. Contohnya yaitu min ladaihim. Min ladaihim menjadi contoh idgham bi gunnah karena adanya nun sukun bertemu lam. Maka kita harus membacanya dengan cara meleburkan huruf nun sukun ke huruf sebelumnya atau ke huruf yang ada di depannya. Maka dan tidak disertai dengan dengung. Yang kelima yaitu ikhfa. Ikhfa adalah hukum tajwid apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta, ja, da, za, za, sa, sya, sod, to, do, ba, ka. Maka kita harus membacanya dengan cara sama-sama dan disertai dengan dengung. Contohnya yaitu la'anatum. La'anatum menjadi contoh ikhfa karena adanya nun sukun bertemu ta. Maka kita harus membacanya dengan cara menyamarkan dan disertai dengung. Selanjutnya saya akan membacakan satu surah yang dimana di dalamnya terdapat salah satu contoh dari hukum-hukum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jam'a malahu wa addada yahzabu anna malahu ahlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Selanjutnya
eh, yaitu manfaat mempelajari hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Yang pertama, membantu membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid. Yang kedua, menghindarkan dari kesalahan bacaan yang dapat mengubah makna ayat. Yang ketiga, menjaga keaslian dan kemudian cara baca yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang keempat, membuat bacaan lebih indah, jelas, dan nyaman didengar. Yang kelima, memudahkan proses membaca Al-Quran karena bacaan lebih teratur. Yang kelima, menambah kemusyukan dalam ibadah dan mendatangkan pahala. Itulah presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini saya sudah sampaikan perusahaan supaya kita ini pemerintahan tidak memaham dan ini membuat kita itu pasti ada perkara yang dengan itu suara jangan terlalu Dia aja. Dia kan makin banyak orang yang dia. Udah nih deh, sudah datang. Satu nih, guys, ini berhenti. Perempuan tutup.